Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ketiga dalam pembelajaran matematika. Nah, kita akan membahas tentang pecahan. Yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang ketiga, berbagai bentuk pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pecahan senilai. Nah, coba kita selesaikan beberapa latihan soal pecahan senilai. Untuk soal yang pertama, 2/5 sama dengan titik-titik per 15. Pecahan kedua penyebutnya adalah 15. Jadi 5 dikalikan berapa sehingga menjadi 15? Ternyata dikalikan 3. Sehingga untuk penyebut dan pembilang kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Dan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 2/5 senilai dengan 6/15. Soal nomor 2. Titik-titik per 27 sama dengan 4/9. Nah, awalnya penyebutnya adalah 27. Menjadi 9 diapakan ya? Ternyata dibagi dengan 3. 27 bagi 3 adalah 9. Sehingga penyebut dan pembilang sama-sama kita bagi dengan angka 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Jadi 12/27 senilai dengan 4/9. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. 36/60 sama dengan titik-titik per 10. Nah, penyebutnya 60 ke 10, yaitu dibagi dengan 6, sehingga pembilang juga harus dibagi 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadinya 36/60 senilai dengan 6/10. Selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, kita coba untuk mengerjakan latihan soal ya. Soal yang pertama, 20/24. Nah, atas dan bawah bisa kita bagi dengan angka 2. 20 dibagi 2 adalah 10. 24 bagi 2 adalah 12. Nah, pembilang dan penyebut ini masih bisa dibagi angka 2 lagi. Jadi 10 kita bagi 2 sama dengan 5. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. 5/6 ini adalah bentuk yang paling sederhana dari 20/24. Karena 5 dan 6 tidak bisa dibagi angka yang sama lagi kecuali angka 1. Selanjutnya soal yang nomor 2. 15/35 sama dengan, nah, atas dan bawah ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi 15/35 senilai dengan 3/7. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. 14/35. Nah, penyebut dan pembilang bisa kita bagi dengan angka 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi 14/35 senilai dengan 2/5. Soal yang nomor 4, 20/45. Nah, di sini pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan angka 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 45 dibagi 5 sama dengan 9.
Jadi 20/45 senilai dengan 4/9. Selanjutnya yang kita bahas yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah menentukan hubungan nilai antara pecahan yang ditandai dengan hubungan kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Coba sekarang kita menyelesaikan soal membandingkan pecahan. Nah, kita coba membandingkan pecahan dengan gambar. Di sini ada sebuah pizza yang akan kita belah menjadi dua bagian yang sama besar. Di sini ada satu dari dua bagian pizza. Bisa kita tuliskan 1/2. Selanjutnya, setengah bagian ini kita potong lagi menjadi setengah bagian lagi. Jadi kita dapatkan 1/4 bagian. Nah, jika semua potongan ini kita satukan, maka akan membentuk sebuah pizza yang utuh seperti semula. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, luas dari pizza ini. Nah, ini adalah setengah bagian dari pizza tadi. Dan yang ini adalah 1/4 bagian dari pizza. Kalau kita lihat, luas dari pizza ini setengah bagian itu lebih besar daripada 1/4 bagian. Nah, sekarang kita coba membandingkan pecahan berikut. Gambar pertama ini ada 6 bagian dan yang diarsir hanya 3 bagian. Bisa kita tulis 3/6. Gambar kedua ini yang diarsir cuma 2 bagian. Bisa kita tulis 2/6. Kalau kita lihat luasnya, yang diarsir 3 bagian yang diarsir itu lebih besar daripada 2 bagian yang diarsir. Jadi 3/6 itu lebih besar dari 2/6. Pada bangun persegi ini ada 4 bagian dan diarsir 1. Jadi kita tuliskan 1/4 bagian. Pada gambar kedua ini ada 2 bagian, yang diarsir adalah 1 bagian. Jadi bisa kita tulis dengan 1/2. Kalau dilihat dari luas daerah yang diarsir, 1/4 bagian itu lebih sedikit luasnya daripada setengah bagian. Jadi 1/4 kurang dari 1/2. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Langkahnya yaitu, buatlah garis bilangan yang menunjukkan pecahan, kemudian perhatikan letak kedua pecahan. Pecahan yang berada di sebelah kiri memiliki nilai yang kurang dari pecahan yang berada di sebelah kanan. Pecahan yang berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih dari pecahan yang berada di sebelah kiri. Coba kalian perhatikan daerah yang diberi kotak putih, 2/8 dan 6/8. Karena yang paling kanan adalah 6/8 dan 2/8 ada di sebelah kiri, sehingga 6/8 itu lebih besar dari 2/8. Atau dapat kita tuliskan 2/8 itu kurang dari 6/8. Kita coba mengerjakan contoh soal berikut ya. Nah, ada pecahan 3/4, 1/2, dan 2/8. Yang pertama kita gambar 3/4 ke dalam garis bilangan. Karena penyebutnya adalah 4, maka dari angka 0 hingga 1 kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Terus kita tandai letak dari 3/4. Selanjutnya kita coba gambar setengah pada garis bilangan. Karena penyebutnya adalah 2, maka antara 0 sampai 1 kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah itu kita tandai pecahan 1/2 tersebut. Dan yang terakhir kita coba gambar 2/8 pada garis bilangan.
Karena penyebutnya adalah 8, maka kita bagi antara 0 dengan 1 menjadi 8 bagian yang sama besar. Selanjutnya kita tandai pecahan 2/8 tersebut. Nah, dari pecahan atas 3/4, 1/2, dan 2/8. Nah, yang paling sebelah kanan adalah 3/4. Selanjutnya adalah 1/2, selanjutnya adalah 2/8. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terbesar, maka 3/4 lebih dari 1/2 dan lebih dari 2/8. Selanjutnya yaitu kita membandingkan pecahan secara langsung. Nah, caranya seperti apa? Nah, jika penyebut pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Jika penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebut pecahan, kemudian bandingkan nilai pembilangnya. Coba kita selesaikan contoh soal berikut. 2/3. Nah, apakah lebih besar dari 1/3? Karena penyebutnya sama yaitu 3, maka langsung kita bandingkan. Angka 2 lebih dari angka 1, sehingga 2/3 lebih dari 1/3. Coba kita selesaikan soal 1/4. Apakah lebih besar atau kurang dari 2/5? Nah, di sini penyebutnya berbeda antara 4 dan 5. Jadi 1/4 ini coba kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi 1/4 itu sama dengan 5/20. Pada pecahan 2/5, nah pembilang dan penyebutnya ini kita kalikan dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8, 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 2/5 senilai dengan 4/20. Karena penyebut kedua pecahan sudah sama, sekarang kita coba bandingkan nilai pembilangnya. Angka 5 dan angka 8 lebih besar angka 8, sehingga 1/4 kurang dari 2/5. Nah, sekarang kita membahas tentang mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama, urutan pecahan dari yang terbesar. Di sini kita punya pecahan 3/9, 5/9, dan 2/9. Karena penyebut pecahan sama, maka langsung urutkan nilai pembilang dari yang terbesar. 5/9 lebih besar dari 3/9, lebih besar dari 2/9. Jadi urutannya 5/9, 3/9, dan 2/9. Sekarang kita coba mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, pecahan 3/9, 5/9, dan 2/9. Karena penyebutnya sama, maka langsung bandingkan nilai pembilangnya. 2/9 kurang dari 3/9 kurang dari 5/9. Jadi urutannya 2/9, 3/9, dan 5/9. Selanjutnya kita bahas berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Pecahan biasa dibedakan menjadi dua, yaitu pecahan murni dan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 2/3, 4/8, dan 1/5. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 6/3, 9/8, dan 7/5. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2, 1/3, 4, 2/5. Biasa dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu bagilah pembilang dengan penyebut pecahan. Contohnya 7/5. 7 kita bagi dengan 5, yaitu 1. 5 kali 1 adalah 5. 7 dikurangi 5 adalah
2. Jadi 7 dibagi 5 itu adalah 1, sisa 2. Bisa kita tuliskan 7 per 5 itu sama dengan 1, 2 per 5. Nah, coba sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 1 per 4. Nah, bilangan bulat 2 ini kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 4. Selanjutnya kita tambah dengan angka 1. 2 kali 4 ditambah 1. 2 kali 4 yaitu 8 ditambah 1 per 4. Hasilnya adalah 9 per 4. Yang ketiga, kita bahas tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perserribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 0,56, 3,80. Nah, jika di belakang koma terdapat satu angka, maka pecahan desimal tersebut penyebutnya adalah 10. Jika di belakang koma terdapat dua angka, maka pecahan desimal tersebut penyebutnya adalah 100. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,3 sama dengan 3 per 10. Nah, kenapa? Karena ada satu angka di belakang koma. 2,45 sama dengan 245 per 100. Nah, di sini karena ada dua angka di belakang koma, berarti per 100. Selanjutnya 0,052. Karena ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. 52 per 1000. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 2 per 100. Karena per 100 berarti ada dua angka di belakang koma, berarti 0,02. Selanjutnya yaitu 16 per 10. Karena ini per 10 berarti ada satu angka di belakang koma, jadi 1,6. 40 per 10. Nah, di sini karena per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma, sehingga 40 per 1000 sama dengan 0,040. Selanjutnya yaitu pecahan persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Selanjutnya yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa dan desimal. 45% sama dengan 45 per 100. Kalau kita jadikan desimal, karena ada per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,45. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen? 3 per 4 sama dengan, nah penyebutnya ini harus kita jadikan 100. Jadi penyebut kita kalikan 25. Sehingga pembilang juga harus dikalikan dengan 25. 3 kali 25 yaitu 75. Dan 4 kali 25 adalah 100. Jadi 3 per 4 sama dengan 75 per 100. Bisa ditulis 75%. Demikian yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika kalian ada yang tidak dipahami dari materi yang disampaikan, silakan ketikkan pada kolom komentar di Google Classroom. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.